Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anakku sekalian. Baik, untuk hari ini kita akan belajar kimia, melanjutkan materi kita minggu lalu, yaitu reaksi redoks. Ibu akan mengingatkan kembali materi minggu lalu. Pernahkah kalian memperhatikan buah apel yang dipotong atau kalian kupas? Atau pernahkah kalian melihat besi yang berkarat seperti di dinding kelas Anda? Kira-kira apakah anak-anakku sekalian tahu apa penyebabnya? Baik, untuk hari ini kita akan membahas tentang reaksi reduksi oksidasi. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah yang pertama adalah menentukan bilangan oksidasi atom unsur dalam senyawa atau ion. Yang kedua, membedakan konsep oksidasi reduksi ditinjau dari peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi. Kita akan bahas reaksi redoks itu adalah reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Jadi, pada reaksi redoks akan mengalami dua reaksi, yaitu reaksi reduksi dan reaksi oksidasi secara bersamaan. Maka itulah yang dikatakan reaksi redoks. Dan minggu lalu kita telah membahas perkembangan reaksi redoks ya anak-anak ya. Jadi kita membahas perkembangan reaksi redoks. Yang pertama kita sudah membahasnya minggu lalu. Apalagi anak-anak, kalian masih ingat? Ya, betul. Konsep redoks berdasarkan penggabungan dan pelepasan oksigen. Yang kedua apa anak-anak? Ya, benar. Yang kedua adalah konsep redoks berdasarkan pelepasan dan penerimaan elektron. Jadi, untuk pertemuan kita hari ini kita akan membahas konsep redoks berdasarkan peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi. Jadi, bilangan oksidasi biasa disingkat biloks, nilai muatan atau nilai muatan ini dapat bernilai positif atau bernilai negatif dari atom dalam pembentukan suatu molekul atau atom lain. Contohnya lihat, NaCl menghasilkan Na plus tambah Cl minus. Jadi di sini kita akan menghitung berapa muatan Na plus dan Cl minus. Ya, sama seperti pertemuan yang sebelumnya, Ibu sudah mengingatkan kembali bahwa untuk menentukan muatan, maka kita harus mengetahui bagaimana cara atau langkah-langkah dalam penentuan muatan bilangan oksidasi. Ya, sekarang ada aturan. Jadi ada aturannya untuk menentukan bilangan oksidasi anak-anak ya. Yang pertama, bebas memiliki biloks sama dengan 0. Jadi semua unsur bebas itu biloksnya sama dengan 0. Contohnya apa itu? Na, H2O2, S3 atau O3. Itu semua biloksnya sama dengan 0. Aturan yang kedua, dalam senyawa biloks O itu sama dengan minus 2. Jadi kalau dia di dalam senyawa, maka biloks O sama dengan minus 2. Oke, kemudian yang ketiga, biloks hidrogen jika berikatan dengan unsur non-logam, maka biloksnya sama dengan plus 1. Namun, jika hidrogen berikatan dengan logam, maka ada pengecualian. Jika hidrogen berikatan dengan logam, contohnya Hf atau H2O, maka biloksnya sama dengan plus 1. Jika hidrogen berikatan dengan NaH atau CaH2, maka biloksnya sama dengan minus 1. Oke, aturan berikutnya, unsur logam memiliki biloks selalu bertanda positif. Contohnya, semua logam yang berada di golongan 1A, biloksnya itu pasti plus 1. Jika dia berada di golongan 2A, maka biloksnya sama dengan plus 2. Berikutnya, bilangan oksida ion tunggal. Jadi dia ion tunggal, maka sama dengan muatannya. Contoh,
Na plus, berarti muatannya sama dengan plus 1. Jadi langsung dilihat saja muatannya sama dengan biloxnya ya anak-anak. Kemudian Cl minus sama dengan minus 1. Jadi langsung lihat muatannya, muatan sama dengan biloxnya. Atau O2 O minus 2, biloxnya sama dengan minus 2. Atau Fe plus 2, biloxnya sama dengan plus 2. Masih ada lagi aturannya. Untuk bilangan oksidasi fluor atau F, maka jika dia berada di dalam senyawa, biloxnya itu sama dengan minus 1. Contohnya apa? NaF. Jadi biloxnya sama dengan minus 1. Jumlah bilangan oksidasi semua atom dalam senyawa netral. Jadi ingat, jadi kalau dia dalam senyawa netral, berarti tidak ada muatan yang tertulis di sebelah kanan atas. Jadi dia tidak memiliki muatan di sebelah kanan. Contohnya NaCl sama dengan 0 atau NH3 sama dengan 0. Jadi semua senyawa yang tidak memiliki muatan maka sama dengan 0. Oke, berikutnya jumlah bilangan oksidasi semua atom dalam ion poliatomik itu sama dengan ionnya. Contohnya, jadi kebalikannya tadi ya, yang di atas ya. Contohnya NO3 minus. Jadi NO3 minus ada muatannya minus, berarti sama dengan minus 1. SO4 minus 2 sama dengan minus 2 karena dia memiliki muatan. Jadi kalau dia SO4 berarti sama dengan 0 karena tidak memiliki muatan atau dia termasuk senyawa netral. Contohnya, jadi Bu kasih contoh ya. Tentukan bilangan oksidasi Mn dalam senyawa KMNO4. Jadi caranya menjawab begini ya. Bilox KMNO4 sama dengan, caranya 1 kali bilox K ditambah 1 kali bilox Mn ditambah 4 kali bilox O sama dengan 0. Jadi kita masukkan angkanya. 1 kali bilox K, jadi K tadi itu adalah plus 1. Kenapa dia plus 1? Karena berada di golongan 1A. Jadi 1 kali plus 1 tambah 1 kali bilox Mn. Jadi ini Mn ini yang kita harus cari, ditambah 4 kali minus 2. Kenapa minus 2? Karena tadi di aturan penulisan bilangan, penentuan bilangan oksidasi, O itu nilainya minus 2 sama dengan 0. Sama dengan 0 karena dia senyawa netral. Terus kita kalikan 1 kali 1 berarti plus 1 ditambah bilox Mn ditambah 4 kali minus 2 berarti minus 8 sama dengan 0. Berarti bilox Mn sama dengan 7. Oke? Kalian sudah paham bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi? Jadi menentukan bilangan oksidasi, kita harus menghitung biloxnya per unsur. Jadi kita harus mengetahui dulu berapa unsur penyusun dari senyawa tersebut. Baik anak-anak, karena Ibu sudah memberikan beberapa contoh soal yang Ibu bahas tadi, maka sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, maka kita akan berlatih mengerjakan soal lagi ya anak-anak ya. Ya, sekarang soalnya tentukan berapakah bilangan oksidasi Mn pada senyawa MnO4 minus. Ya, jadi sekarang yang memberikan waktu untuk mengerjakan soal tersebut di atas selama 2 menit. Oke, silahkan anak-anak kerjakan. Sekarang baik, kita akan membahas bersama-sama soal yang Ibu berikan. Kita cocokkan jawaban. Kita lihat MnO4 minus. Jadi kita akan menjawab berapakah bilangan oksidasi MnO4 minus. Jadi kita hitung bilangan oksidasi Mn ditambah 4 kali bilangan oksidasi O sama dengan minus 1. Jadi bilangan oksidasi Mn ditambah 4 kali minus 2 sama dengan minus 1. Bilangan oksidasi Mn
tambah. Ini tadi 4 kali minus 2 berarti minus 8 sama dengan minus 1. Bilangan oksidasi Mn sama dengan 8 kurang 1. Berarti bilangan oksidasi Mn sama dengan 7. Bagaimana hasil kalian? Apakah sama dengan jawaban yang ada di depan? Ya, benar. Akhiri pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.